Hai pecinta kehidupan, sobat GSK Farm yang diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Kenalin, aku Yunisa. Di sini aku mau dalam 5 jam ke depan aku mau ngajakin temen-temen untuk berdiskusi nih lebih jauh terkait GSK Farm. Sebelumnya aku kenalin ya, GSK Farm itu apa sih? GSK Farm adalah konsultan peternakan terbaik, bukan dari kata-kata, melainkan realita. Jadi buat teman-teman, khususnya yang lagi di rumah nih, pokoknya teman-teman yang lagi di rumah, yang lagi ngapain, kalian bisa tonton video ini untuk belajar seputar peternakan. Nanti aku akan jelasin betapa pentingnya dunia peternakan ini di zaman sekarang. Untuk mengenal lebih jauh, aku mau jelasin di kita, bisnis utama di kita ada 3, ada investasi, rekreasi, dan juga edukasi. Terus juga nanti aku mau jelasin ke teman-teman nih program yang ada di kita, dan juga jika kalian ikut program di kita, apa aja sih yang akan kalian dapat, seperti itu. Yang pertama, aku mau jelasin ke kalian program investasi. Program investasi ini adalah salah satu program yang bisa kita mulai dengan yang namanya program Sultan. Jadi teman-teman, program Sultan adalah program salah satu yang bisa kalian ikuti jika kalian punya rezeki lebih atau kalian ingin dapetin profit yang banyak. Kalian bisa melalui program Sultan. Di program Sultan ini, teman-teman semuanya bisa mulai dengan invest sebesar 100 juta. Jadi uang 100 juta itu kalian akan dapetin profit sebesar 500.000 per bulan. Bener banget. Kalau untuk profit yang kalian dapat itu tergantung dari berapa uang yang kalian investasi atau berapa uang yang kalian titip dana di kita. Sebagai contoh, semakin banyak dana yang kalian investasikan ke GSK Farm, maka profit yang kalian dapat juga semakin banyak. Jadi teman-teman, kalau misal kalian titip dana di kita sebesar 200 juta, maka profit yang kalian dapat juga 1 juta dalam 1 bulan, berlangsung selama 1 tahun guys. Jadi uang yang bisa kalian dapat adalah sekitar 6 juta sampai 12 juta jika kalian invest di angka 100 hingga 200, seperti itu. Terus juga teman-teman nih yang ada pertanyaan seputar investasi, bisa langsung kalian DM nih. Terus juga yang kalian minat sama program investasi yang ada di GSK Farm, kalian bisa langsung hubungi admin. Kalian bisa hubungi admin di nomor yang udah ada di Google ya guys. Kita udah nyediain nomor WA di situ, kalian bisa langsung hubungi para admin kita. Pokoknya kalau sama kita, teman-teman akan dipermudah. Kalau mau investasi di kita akan kami permudah. Kalian nggak perlu khawatir, profitnya di kita juga 100% untuk kalian. Kita nggak bakalan yang namanya tipu-tipu ke kalian. Jadi kalian cuma duduk di rumah, tapi nanti kalian dapetin profit yang sangat luar biasa dari GSK Farm. Pokoknya kalau udah yang namanya ikut investasi ke kita, kalian akan menjadi investor, atau kalian bisa menjadi investor yang memiliki profit yang banyak, tapi dana yang kalian invest cukup
sedikit, atau dalam artian tidak banyak ya guys. Tidak seperti kalau kalian invest melalui yang namanya bank dan lain-lain kan. Di sini no risk, jarang yang namanya mudah lah, pokoknya mudah, resikonya juga nggak tinggi, rendah. Terus juga teman-teman bisa menyaksikan uang kalian itu digunakan untuk apa, kalian bisa dapetin profitnya juga nggak sedikit. Kalian juga bisa menambah profit lagi dengan berbagai program investasi yang ada di GSK Farm. Pokoknya kalau udah ikut programnya kita, kalian akan menjadi peternak sukses. Jadi mudah banget guys kalau mau invest di GSK Farm tuh mudah banget. Terus juga teman-teman yang mau belajar seputar peternakan, atau kalian mau berbisnis, kalian pengen berbisnis bisnis peternakan tapi kalian bingung caranya bagaimana, aku saranin untuk teman-teman ikut program yang namanya ya benar banget, program mitra usaha. Program mitra usaha ini nantinya bagi teman-teman yang mau di program mitra usaha ini, teman-teman bisa mulai dari yang namanya belajar peternakan, dan juga teman-teman langsung bikin peternakan juga bisa. Kami akan membantu teman-teman untuk membuat peternakan impian kalian, dimulai dari pembuatan kandang, dimulai dari pencarian bibit, atau teman-teman bisa memulainya dari misal teman-teman pengen beli sapi, atau teman-teman pengen beternak sapi tapi nggak mau ngurus, atau teman-teman butuh ilmu nih tentang peternakan sapi, teman-teman bisa ikut di program mitra usaha ini karena udah mudah. Terus juga bersama dengan tim-tim yang sudah berpengalaman pada bidangnya. Pokoknya teman-teman tinggal duduk aja di rumah, terus juga kalian diajari dengan teman-teman. Pokoknya mudah banget kalau teman-teman pengen jadi mitra. Terus juga teman-teman misal teman-teman pengen dibantu membuat peternakan, pokoknya teman-teman tuh yang pengen menjadi UMKM di bidang peternakan, kalian nggak perlu khawatir karena udah ada GSK Farm yang siap membantu Anda untuk menciptakan dunia peternakan Anda sendiri. Pastinya di tim kita juga tim-tim yang sudah sangat profesional, ada tim kandang yang sangat profesional, ada tim pakan yang juga sudah berpengalaman, dan juga ada tim dokter hewan kita yang siap membantu kapanpun jika kalian membutuhkan bantuan dari tim GSK Farm. Dipastikan teman-teman yang udah jadi mitra di GSK Farm, teman-teman seluruh profit akan untuk teman-teman. Kita hanya memberikan ilmu kepada teman-teman semua. Jadi teman-teman tunggu apalagi, udah dapat privilege yang cukup
dengan mengikuti program mitra usaha ini juga keuntungan-keuntungan yang kalian dapat tuh juga banyak banget, mulai dari teman-teman nggak perlu khawatir yang namanya kematian dan lain-lain. Pokoknya nanti ada teman-teman dari GSK Farm yang akan membantu teman-teman. Jadi teman-teman nggak cuma sih, teman-teman harus tetap belajar, tapi tetap kita dampingi sampai menjadi peternak yang sukses seperti itu. Terus juga nih yang para generasi muda yang bingung kan menjadi peternak, tapi bingung caranya pengen jadi peternak. Kalian bisa memulai dengan program, bener banget, mitra usaha. Pokoknya kalau udah sama GSK Farm ini kita akan dibantu sampai teman-teman bisa menjadi peternak sukses. Teman-teman juga jangan khawatir kalau teman-teman semuanya ada kesusahan atau di tengah jalan teman-teman kebingungan nih harus ngapain. Teman-teman bisa hubungi kami di GSK Farm ini. Teman-teman nantinya akan diberi penjelasan, diberi materi ataupun diberi solusi atas permasalahan peternakan kalian. Jadi kalian gak perlu khawatir. Pokoknya mudah banget kalau udah ikut di GSK Farm. Pokoknya kalau udah ikut program mitra usaha ini kalian akan dibantu, benar-benar dibantu. Jadi teman-teman gak perlu khawatir, langsung aja hubungi admin dan langsung kita proses untuk program mitra usaha. Nah, aku lanjutin lagi, ada program investasi ini yang namanya program titip sapi. Program titip sapi khusus hari ini aja aku bakalan ngasih ke kalian program titip sapi secara gratis. Program secara gratis ini nantinya akan kalian dapatkan jika kalian membeli sapi di GSK Farm. Beli sapi di GSK Farm bisa secara satuan maupun secara banyak atau grosir. Jadi semakin banyak kalian beli sapi di GSK Farm, maka kalian bisa dapetin sapi-sapi kalian nanti tuh dapat makannya juga, bahan pakannya kita juga nggak kaleng-kaleng, bahan pakan kita juga premium semua. Terus juga dapat dirawat 24 jam. Sore ataupun pas hari libur. Bayarannya variatif dan lumayan banget lah buat tambahin portofolio kamu. Mau tutorialnya komen ya. Double job, double income. Pokoknya mudah banget guys kalau mau ikut di GSK Farm. Kalian mau titip sapi di GSK Farm juga kita akan bantu kalian untuk menjadi, pokoknya mudah banget.
orang karena ada loh yang dibayar sampai jutaan di Greens. Ada remote job untuk jadi teman curhat, gajinya bisa sampai 2 juta per bulan dan pengalamannya bisa kurang dari 1 tahun. Pokoknya kalau kalian ingin di GSK Farm atau titip sapi di GSK Farm, pastinya kita akan membantu kalian untuk menjadi peternak. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Pokoknya kalau di GSK Farm itu mudah banget guys. Pokoknya kalau mau titip sapi di kita juga mudah, terus juga kalian juga hemat budget guys. Pokoknya kalau titip sapi di GSK Farm tuh pasti hemat budget. Kalau di kita itu hemat budget ya guys, bisa dibantu buat teman-teman yang mau titip sapi tapi kalian bingung. Yang mudah banget ya guys buat teman-teman yang mau titip sapi di GSK Farm. Terus juga teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung ditanyain. Nah mungkin juga nih bagi teman-teman yang mau belajar sambil bermain atau bisnis utama kedua kita, edukasi dan juga rekreasi. Nah teman-teman bisa langsung ke GSK Farm dengan mengajak saudara, anak ataupun teman-teman yang lainnya, atau mau ngadain magang atau belajar bersama, boleh banget ke GSK Farm karena di GSK Farm mudah dan pastinya yang ditawarkan juga menarik. Jadi tunggu apa lagi? Bagi teman-teman bisa langsung dilakukan seperti itu. Tinggal teman-teman langsung aja ke kita kirim proposal jika teman-teman mau magang atau teman-teman mau rekreasi ke GSK Farm sambil belajar juga boleh banget. Untuk lokasi kita juga sangat strategis. Lokasi kita strategis dan juga bisa dikunjungi setiap hari ya guys. Bisa dikunjungi setiap hari mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Langsung aja teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung ditanyain. Pokoknya teman-teman
Pokoknya kalau teman-teman mau rekreasi sambil belajar nih, contohnya nih, aku liatin ke teman-teman contoh dari dia yang sering ke GSK Farm. Sini guys, kita syuting. Perkenalan dulu nih sama teman-teman nih. Nih yang sering bermain ke GSK Farm. Nama kamu siapa? Putri. Kamu suka di GSK Farm ya? Di sini kamu bisa belajar tentang peternakan ya? Iya. Kamu juga bisa belajar sambil bermain ya? Di sini sapi-sapinya nggak apa-apa kan ya, aman ya. Nah, gimana guys, pokoknya aman banget kan kalau udah di GSK Farm. Terus juga temen-temen nih yang nyari sapi atau temen-temen mau belajar seputar peternakan atau mau ngajak keluarga juga ke sini boleh, mau piknik ke sini boleh, atau teman-teman mau magang tuh boleh banget, langsung aja kirim CV ke kita, langsung kirim CV ke kita atau kirim proposal magang kalian ke GSK Farm. Kami tunggu kehadiran kalian untuk menjadi peternak sukses dan juga untuk menjadi peternak yang bisa diandalkan, seperti itu. Pokoknya teman-teman harus belajar untuk tentang peternakan yang ada di GSK Farm ya guys. Jadi kalian gak perlu khawatir, pokoknya teman-teman tinggal di rumah aja, kalian belajar bersama dengan kita. Nanti kita akan mengajari kalian sampai kalian bisa menjadi peternak. Melalui program-program investasi, edukasi, rekreasi ini diharapkan GSK Farm ini salah satu peternakan yang bisa memberikan manfaat untuk sekitar. Pokoknya teman-teman ditunggu aja 5 menit 10 menit ke depan. Kita akan menjelaskan juga pentingnya tentang ini guys, pentingnya tentang peternakan sapi pada zaman sekarang. Jadi kalian stay tune aja dalam 5 jam ke depan kita akan membantu kalian. Pokoknya kalian stay tune terus. Hai guys, di sini aku mau jelasin ke kalian pengembangan peternakan rakyat sapi potong terhadap kebijakan swasembada daging sapi dan kelayakan usaha ternak. Ini penting banget. Halo guys, jangan lupa di subscribe. Karena kan dalam rangka swasembada pakan. Hai pencinta kehidupan Farm yang berikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Kenalin, nama saya Putri dari tim marketing. Hari ini aku mau syuting sama Mbak Yuyun. Maaf guys, ternyata ke-mute. Di sini kita mau menjelaskan apa nih? Mau menjelaskan kebijakan swasembada daging sapi. Jadi nanti aku mau kasih tips and trik buat kalian yang mau punya peternakan sapi. Karena kan sekarang ini kebutuhan masyarakat semakin meningkat ya terhadap sapi potong. Jadi ada program pemerintah terhadap swasembada pakan guys. Jadi mereka disuruh disuruh menternak hewan ternak. Jadi fokusnya pembibitan itu melalui inseminasi buatan, kawin alam serta penggemukan. Kalau di sini khususnya kita penggemukan ya guys. Nanti aku tunjukin sapi-sapi yang ada di GSK Farm. Gitu. Jadi kan pengembangan usaha ternak sapi potong itu tidak hanya berorientasi pada produksi atau terpenuhnya kebutuhan pakan hewani secara nasional. Namun, usaha tersebut ditujukan untuk menunjukkan ketahanan pakan nih. Untuk meningkatkan ketahanan pakan dan meningkatkan daya beli masyarakat melalui perbaikan pendapatan. Terus juga
perlu diberikan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat peternak secara aktif dan juga mendorong investasi nih. Ini aku sering banget jelasin investasi kan guys. Aku bukan dokter hewan, nanti aku tunjukin sapinya ya, nih sapinya nih. Kalian mau beli sapi nggak guys? Yang di TikTok nih, yang di YouTube nih. Boleh kalau bersapi. Nah, beli satuan, beli Kan buat kalau investasi kesini guys. juga nggak bayar. Kesini juga nggak bayar. Mau investasi guys? Boleh, mau investasi sapi? Boleh guys. Mau beli sapi buat investasi, dititipin di sini secara gratis bisa. Langsung aja hubungi admin guys. Link video. Apa ini? Terus juga kan untuk Lo jatuh meningkatkan Pak Tono. Meningkatkan kebutuhan Pak Tono. hewani asal daging sapi diperlukan kerjasama. Diperlukan kerjasama ya guys. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerjasama antara pemerintah dan juga para peternak lokal seperti itu. Nah, pemerintah itu juga memberikan kebijakan nih untuk mengembangkan sapi potong ya. Iya. Jadi pemerintah telah berupaya membuat kebijakan untuk meningkatkan pembiayaan di subsektor peternakan, khususnya ternak sapi, potong dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan asal hewani bagi peternak sebanyak 240.000 ya guys ton. Peternak dan kesehatan hewan menyatakan bahwa pemerintah berupaya untuk melakukan percepatan peningkatan populasi sapi potong melalui implementasi pengembangan usaha sapi ternak perlu dilakukan dengan baik melalui beberapa pendekatan, diantaranya pada usaha yang berkelanjutan dan didukung dengan industri pakan yang mengoptimalkan pemanfaatan bahan pakan lokal spesifik lokasi. Kebunda dulu. Mic-nya ini. Biasanya kelompok peternak dapat menyediakan fasilitas produksi bibit jantan unggul untuk menyediakan semen. Ternak sapi potong sangat berperan sebagai sumber pendapatan, membuka kesempatan kerja dan sumber pakan hewani. Populasi ternak sapi potong yang tinggi menunjukkan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah bagi ternak. Usaha pengembangan sapi potong nih guys pada tingkat peternak. Nah guys, usaha pemeliharaan ternak sapi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pemeliharaan sebagai pembibitan dan pemeliharaan sapi bakalan untuk digemukkan. Pemantapan daya saing pertanian termasuk usaha ternak sapi potong tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan kinerja daya saing industri dan ketahanan pangan nasional. Pada
Pada tataran global, posisi Indonesia sebagai negara agraris berada jauh di bawah Jepang, Korea Selatan, terlebih Amerika Serikat. Terdapat sedikitnya 5 faktor utama penyebab lemahnya daya saing global ekonomi Indonesia, yaitu inefisiensi birokrasi, kelangkaan infrastruktur, instabilitas kebijakan pembangunan, dan eksistensi korupsi. Yun, madep sini biar kucingnya kelihatan. Kayak tadi. Sini sama Mbak Yuyun. Nah, Mbak Yuyun di sini ya. Mbak Yuyun sini ya. Ya. Udah ya, aku kerjanya ya. Aku capek loh, Yun. Dalam jangka pendek, usaha ternak sapi potong dapat dilakukan dengan cara menggemukkan. Kemudian usaha sampingannya adalah bertani dengan bercocok tanam yang dapat mendukung kebutuhan ekonomi peternak. Kebijakan pemerintah diharapkan dapat menekan ketergantungan impor daging maupun bakaran sapi hidup. Nah, solusi jangka pendek dalam menyediakan pakan hewani asal daging adalah dengan melakukan impor baik dalam bentuk sapi bakalan maupun daging. Sementara untuk kepentingan jangka panjang diperlukan aplikasi teknologi melalui perkawinan IB. Dalam jangka pendek, pemerintah memperkuat aspek perbenihan dan perbibitan di tingkat peternakan melalui kegiatan upaya khusus sapi indukan wajib bunting atau UPSUS SIWAP dari Kementerian Pertanian. Pemerintah telah menempuh 2 program kebijakan pengembangan sapi potong melalui pembibitan IB dan kawin alam. Program lain yang merupakan upaya untuk meningkatkan populasi sapi potong adalah program intensifikasi sapi potong atau INSAP. Sementara di Bali, pemerintah daerah sejak tahun 2009 telah mencanangkan program pengembangan usaha tani terintegritas atau SIMANTRI. Dalam rangka meningkatkan populasi sapi potong, pemerintah melakukan pendekatan teknis melalui inseminasi buatan, menekan kematian, pencegahan, pengendalian pemberantasan penyakit, pengendalian pemotongan, dan larangan penyembelihan sapi betina produktif, serta melakukan impor bibit. Penggunaan hormon baik untuk meningkatkan reproduksi ternak ataupun mencapai berat badan ideal merupakan hal yang lumrah pada usaha peternakan sapi melalui penggunaannya di bawah supervisi dokter hewan yang berwenang. Hal ini tentunya dengan tetap mengacu pada pilar ketahanan pangan yang pada prinsipnya adalah upaya menjaga produktivitas pakan yang baik. Sapi potong selain untuk mendapatkan keuntungan juga merupakan penyumbang daging terbesar secara nasional. Hal tersebut terlihat dari data tren penurunan angka impor daging sapi nasional. Setidaknya tahun 2016, data tersebut sekaligus membantah isu yang dihembuskan beberapa pihak yang menyatakan impor daging sapi meningkat. Data yang dirangkum oleh Direktorat Jenderal Pertanian. Terus juga perlu juga ya guys ya diadakan pembinaan terhadap peternak lokal untuk menumbuhkan dan mengembangkan kelompok tani menjadi kelompok yang kuat mandiri agar nilai ekonomi peternak meningkat.
Terus juga mengingat kondisi peternak yang terbatas kemampuannya dalam penyediaan lahan, mengembalakan, kurangnya pejantan yang unggul, jumlah kepemilikan yang rendah, dan faktor sosioekonomi lainnya mengakibatkan kekurangan pasokan daging dan meningkatkan harga daging. Jangka panjang, pemerintah akan memperkuat aspek pertanian dan perbibitan melalui keberadaan balai besar inseminasi buatan Singosari dan juga di Lembang, serta 8 balai besar perbibitan ternak unggul. Proyeksi konsumsi daging sapi potong pada program pengembangan sapi potong. Proyeksi neraca produksi dan konsumsi daging sapi. Ternak sapi potong merupakan salah satu ternak ruminasi yang mempunyai kontribusi besar sebagai penghasil daging, serta untuk pemenuhan kebutuhan pangan hewani. Berdasarkan rencana strategis Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2010-2014, daging sapi merupakan satu dari 5 komoditas. Sementara laju konsumsi dan pertambahan penduduk tidak mampu diimbangi oleh laju pertumbuhan konsumsi Kementan. Jumlah penduduk yang semakin bertambah sekitar 220 juta jiwa dengan konsumsi daging 2 kilo saja. Maka untuk pakan hewani memerlukan sekitar 4 juta ekor sapi setiap tahunnya. Sebenarnya Indonesia mampu produksi daging tinggi, namun perlu perbaikan sistem transportasi darat dan laut yang memadai. Sumber pasokan daging kecil nasional ditentukan oleh 6,4 juta peternak kecil tradisional, 9,0 importir sapi bakalan, dan 67 juta importir dan 67 importir daging sapi. Pada tahun 2017, tingkat konsumsi daging masyarakat mencapai 2,56 kilo per tahun atau meningkat 8,5% dibandingkan tahun 2016 sebanyak 2,36 kilo per kapita. Jika dikaitkan dengan pola pangan harapan, tingkat konsumsi daging masyarakat Indonesia seharusnya mencapai 10,10 kilo per kapita. Proporsi pemenuhan kebutuhan daging sapi domestik bersumber dari produksi daging lokal 70% dan sisanya 30% dari impor sapi bakalan dan impor daging sapi. Beberapa pemikiran dan instrumen kebijakan yang dapat dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan antisipatif ke depan adalah impor sapi bakalan dengan berat sekitar 250 kg, menyatakan bahwa peningkatan jumlah produksi daging sapi akan menurunkan harga meskipun harga daging sapi tidak responsif terhadap produksi daging sapi yang ditunjukkan dengan nilai estetika. Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan sapi adalah untuk meningkatkan populasi sehingga share produksi daging lokal meningkat. Menyatakan permasalahan yang terjadi pada kegiatan swasembada daging sapi 2014 tidak tertulis secara eksplisit dilakukannya pengendalian impor ternak dan daging sapi. Tertulis tambahan pendekatan ekonomis berupa pengendalian impor ternak dan daging sapi yang ketat, perbaikan efisiensi pemasaran domestik sehingga memberikan insentif yang memadai bagi peningkatan populasi, produksi, dan kesejahteraan peternak. Permintaan pangan hewani asal daging sapi untuk konsumsi rata-rata secara nasional belum dapat diimbangi secara nyata karena produksi dan permintaan daging lebih tinggi. Berani? Aku lo tadi hujan-hujanan.
Program Swasembada Daging Sapi dimulai tahun 2000 karena keprihatinan terhadap pertumbuhan ternak besar yang rendah dan impor daging sapi yang tinggi. Program tersebut mendapatkan dukungan dengan anggaran sesuai kebutuhan. Evaluasi terhadap program swasembada daging yang tidak berhasil serta permasalahan teknis dan non-teknis dari program sebelumnya digunakan sebagai rujukan penyusunan kegiatan pokok. Salah satu hal penting yang dihasilkan dari evaluasi tersebut adalah tidak efektifnya Mentan yang berlaku sejak tahun 2008 karena kurang didukung anggaran bagi pelaksanaan 7 langkah operasional PSDS tahun 2010. Peraturan ini terkait dengan upaya mempercepat pulihnya industri perunggasan nasional sehingga lebih cepat mendorong substitusi konsumsi daging sapi, dukungan pengembangan sebagai penangkar bibit rakyat ke arah Village Breeding Center atau FBC, pengembangan sapi potong melalui IBTE dan promosi untuk ekspor produk pendukung dan pengamanan ternak dapat dilakukan oleh UPT maupun swasta, didukung dengan peraturan perundang-undangan. Faktor dan penghambat pada pengembangan sapi potong ditampilkan pada tabel 2, udah dijelasin tadi ya guys. Berbagai dukungan dan halangan yang dihadapi dalam program kecukupan daging mulai dari hulu sampai hilir, termasuk dalam sistem distribusi dan impor sapi. Impor sapi dan produknya masih dibutuhkan untuk menjaga agar terjadi pertumbuhan populasi sapi potong dan menjaga agar daya beli daging sapi tetap tinggi. Menurut Ariningsih 2014, yang penting untuk diperhatikan adalah keakuratan data, baik ketersediaan pasokan domestik maupun permintaan domestik, sehingga akan diperoleh data keperluan impor yang juga akurat. Pemerintah telah membuat kebijakan melalui program SIWAP. Tujuannya SIWAP untuk meningkatkan populasi sapi potong melalui IB dan kawin alam. Jadi pemerintah mengadakan program SIWAP. Nih, ada dorongan. Dorongannya, bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, meningkatkan kebutuhan pangan hewani asal daging sapi dengan makin baiknya kesadaran masyarakat akan pentingnya terus juga dorongan faktor dorong dan penghambat tapi ini guys, ada faktor pendorong dan penghambat pengembangan sapi potong guna pemenuhan kebutuhan pakan hewani asal daging sapi di Indonesia. Yang pertama, dorongan nih, agroekosistem di Indonesia cukup baik didukung oleh faktor ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup sehingga dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia di samping untuk perkembangan ternak sapi potong. Dari dukungan pakan ternak melimpah, sistem imigrasi tanaman ternak dapat mengatasi masalah ketersediaan pakan, limbah hasil pertanian cukup berlimpah dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak sapi potong, menyatakan bahwa limbah hasil perkebunan pertanian atau dari agroindustri lainnya dapat memenuhi kebutuhan pakan ternak. Terus juga nih, kesesuaian ternak sapi potong, spesifik lokasi, kondisi fisik optimal ternak dapat berkembang jika didukung oleh kesesuaian lingkungan fisik tempat
ternak tumbuh dan kecukupan hijauan sebagai makanan ternak. Kebijakan pemerintah membuat program pengembangan sapi potong adalah untuk meningkatkan populasi, memenuhi kebutuhan pakan hewani asal daging. Terus juga hambatannya banyak banget guys, perubahan cuaca dan iklim tidak menentu, minimnya tenaga terampil, pendidikan peternak masih rendah, pengetahuan peternak terhadap teknologi masih rendah. Secara teknis, peternak belum dapat mengembangkan usaha ternak potong dengan pola integrasi. Peternak belum dapat menyesuaikan jenis ternak. Ternak sapi potong yang dipelihara masih tradisional. Usaha ternak sapi potong belum banyak mengarah pada usaha pokok. Duh, nggak apa-apa ku Aa. Juga dorongan nih populasi sapi meningkat. Terus juga nih guys, pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan. Penyediaan pakan yang berkualitas tapi murah dan bergizi tinggi akan menentukan tingkat keuntungan yang diperoleh peternak. Secara teknis, peternak dapat mengembangkan usaha sapi potong dengan pola integrasi tanaman ternak berskala sedang maupun besar dengan pendekatan Leisa dan Zero Base, terutama perkebunan. Pelaku usaha pembibitan ternak sapi potong sebagian besar dilakukan oleh peternak dengan pola induk anak dengan skala kecil dan biasanya terintegrasi dengan usaha peternakan lainnya. Pengembangan sapi potong baru dilakukan melalui pendekatan usaha yang berkelanjutan. Kelayakan usaha ternak sapi potong. Peningkatan pendapatan masyarakat akan membuka peluang usaha yang lebih besar, khususnya bagi usaha komoditi ternak sapi potong yang bersifat elastis terhadap perubahan pendapatan. Kebiasaan peternak menjadikan sapi potong sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga maupun sebagai ternak kerja di pertanian. Semua sumber yang ada dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk peternakan yang berkualitas, terjangkau, dan bersaing dengan produk sejenis dari luar negeri dan potensial meningkat kesejahteraan peternak. Perlu merumuskan model pengembangan dengan dukungan kelembagaan usaha ternak sapi potong yang tepat. Usaha pengembangan sapi potong merupakan langkah yang tepat untuk mendapatkan daging, juga untuk mendapatkan keuntungan yang layak bagi peternak. Menurut Bottom, selain penyediaan pakan, modal memegang peran utama pada usaha ternak sapi potong. Sebagian besar peternak sapi potong di pedesaan memberikan pakan tambahan berasal dari percampuran bahan-bahan yang bersumber dari lokal setempat, serta memanfaatkan limbah pertanian maupun hasil agroindustri. Produksi sapi bakalan sangat dipengaruhi oleh problem dan prospek usaha pembibitan itu sendiri. Analisis yang digunakan untuk perhitungan kelayakan usaha adalah analisis BC rasio. Kelayakan usaha dapat digunakan dengan beberapa indikator. Net rasio, analisis pendapatan dari usaha ternak sapi perah dan tanaman jagung. Berikut dapat digunakan untuk menggambarkan faktor keuntungan usaha. Rusdiana dan Suharsono menyatakan usaha pemeliharaan ternak sapi potong skala
6 ekor selama 4 bulan dengan pemberian tambahan limbah kakao berhasil membuat peternak mendapat keuntungan sebesar 4.567.500 per periode. Kinerja usaha sapi potong di Indonesia masih rendah sehingga diperlukan strategi untuk mempercepat usaha pembibitan dan mengemukakan akan terjadi penyebaran bibit unggul ternak sapi potong induk produktif serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak. Target ketersediaan memerlukan upaya peningkatan produksi daging dengan kualitas baik yang tidak kalah dengan daging sapi impor. Upaya peningkatan populasi sapi potong melalui perbaikan bibit betina dan jantan produktif dapat dilakukan dengan cara perkawinan IG. Pemantapan ekspor dan lumbung pakan asal daging sapi di Indonesia akan dicapai pada 2045. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pengembangan sapi potong untuk peningkatan populasi sehingga share produksi daging sapi lokal akan meningkat. Ada upaya untuk menekan kematian, pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit. Pengendalian pemotongan sapi betina dan jantan produktif serta melakukan impor bibit. Upaya ini dilakukan sebagai wujud untuk mengakselerasi penambahan populasi sapi potong di dalam negeri. Usaha pemeliharaan ternak sapi potong banyak diusahakan oleh peternak di pedesaan dengan cara budidaya atau berbibitan dan mengemukan dengan memanfaatkan limbah pertanian dan perkebunan yang spesifik lokasi. Dibutuhkan kebijakan pemerintah melalui program yang dapat meningkatkan nilai ekonomi peternak, bertambahnya populasi sapi potong, serta penyediaan daging sapi bagi masyarakat. Pemerintah secara intertemporal dapat mendorong untuk perkembangan populasi sapi potong di tingkat peternakan maupun di tingkat swasta. Pemerintah berusaha membuat kebijakan yang bertujuan mengembangkan usaha sapi potong menuju swasembada pangan hewani asal daging sapi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan pakan asal daging sapi. Diperlukan kerjasama berbagai pihak, komitmen pemerintah untuk mengejar kebutuhan pangan hewan asal daging serta meningkatkan pendapatan peternak. Usaha pembibitan dan mengemukan sapi potong secara intensif dan efisien layak secara ekonomi sehingga meningkatkan keuntungan bagi peternak agar usaha ternak sapi potong, pembibitan, dan pengemukan di peternakan dapat berjalan dengan baik. Pada pola intensif dan semi intensif diperlukan kontribusi lembaga pemerintah, perusahaan develop terhadap biaya pakan. Selain itu, diperlukan fasilitas bagi peternak melalui bantuan dana atau modal usaha sehingga usaha peternak tetap berjalan lancar. Ke depan diharapkan usaha peternakan sapi potong di Indonesia dapat berorientasi pasar ternak dan daging sapi atau usaha pokok dengan pemberian insentif yang layak secara ekonomi. Sekian dulu video dari kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.